Baik, selamat siang. Pada kali ini kami kelompok 2 dari mata kuliah Global Leadership akan coba mempersembahkan tugas akhir dengan judul Evaluation of Leadership in Practice. Kelompok 2 ada Bu Hafsa, Pak Ardian, dan saya sendiri, Frederick Alexander. Dalam case kali ini yang kami angkat adalah case of Adolf Hitler. Adolf Hitler ini merupakan seorang pemimpin dari Nazi yang pada akhirnya nanti beliau juga akan menjadi pemimpin dari Jerman. Untuk pertama-tama kami akan bahas sejarah hidup Adolf Hitler. Jadi Adolf Hitler ini dilahirkan pada 20 April 1889 di Austria sebagai anak keempat dari 6 bersaudara. Ayah Adolf Hitler, Alois Hitler, merupakan seorang pegawai kantor bea cukai, sedangkan ibunya bernama Clara Posel. Hitler kecil merupakan pelajar yang baik pada waktu bersekolah menengah pertama, namun pada kelas 6, di mana merupakan tahun pertamanya di sekolah menengah atas, ia gagal dan harus mengulang kelas tersebut. Hitler kelak menyatakan bahwa kegagalan itu disebabkan pemberontakan atas ayahnya, yang mana ayahnya ini menginginkan Hitler untuk mengikuti karir sebagai seorang pegawai bea cukai, sementara Hitler memiliki keinginan untuk menjadi seorang pelukis dibanding mengikuti jejak ayahnya. Kemudian dari tahun 1905, Hitler menjalani kehidupan di Wina dengan dukungan dari ibunya. Hitler ini ditolak 2 kali oleh Akademi Seni Wina. Pada 21 Desember 1907, ibu Hitler meninggal karena kanker payudara dalam usia 47 tahun. Setelah itu Hitler berjuang sebagai pelukis di Wina dengan menyalin gambar dari kartu pos dan menjual lukisannya. Di Wina ini kemudian muncul kebencian Hitler terhadap bangsa Yahudi karena dia melihat begitu banyaknya orang Yahudi yang berkuasa dan mendapat kemudahan di Wina. Pada Perang Dunia ke-1, 1909, Hitler hidup di penampungan untuk tunawisma. Hitler kemudian menerima bagian kekayaan ayahnya pada bulan Mei 1913 dan kemudian pindah ke Munchen, Jerman. Kepindahan Hitler ke Munchen ini juga membantunya menghindar dari kewajiban militer di Austria. Tapi kemudian tentara Austria berhasil menangkap. Setelah pemeriksaan fisik, Hitler dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjalani wajib militer dan diizinkan kembali ke Munchen. Pada Perang Dunia Agustus 1914, Hitler mengajukan petisi kepada Raja Ludwig III Bavaria untuk mengizinkan bertugas dalam resimen Bavaria. Petisi dikabulkan dan Hitler kemudian menjadi tentara Bavaria. Pada Perang Dunia ke-1, Hitler bertugas di Prancis dan Belgia dalam resimen cadangan ke-16 Bavaria sebagai Gefreiter, setara dengan seorang prajurit kepala. Hitler 2 kali memperoleh bintang jasa atas keberaniannya, yaitu Iron Class kelas 2 dan Iron Class kelas pertama. Sebuah kehormatan yang jarang diterima oleh seorang Gefreiter. Namun karena staf resimen menilai Hitler kurang memiliki kecakapan memimpin, maka ia tidak pernah dipromosikan menjadi Unteroffizier atau setara kopral di Inggris. Pada tahun 1919, saat berumur 30 tahun, Hitler bergabung dalam partai kecil berlawan kanan di Munchen, yaitu Partai Pekerja Jerman Sosialis Nasional. Hitler keluar dari ketentaraan pada Maret 1920 dan mulai bekerja untuk partai ini. Partai ini kemudian mulai berkembang dan berubah nama menjadi Partai Buruh Nasionalis Jerman atau Nazi. Dan karena prestasi dan kontribusinya yang signifikan, dalam waktu 2 tahun Hitler naik menjadi pemimpin yang disebut Führer. Di bawah kepemimpinan Hitler, Partai Nazi menjadi kekuatan besar dan di bulan November 1923 melakukan kudeta. Kudeta tersebut terkenal dengan sebutan The Munich Beer Hall Putsch. Hitler ditangkap, dituduh berkhianat, dan terbukti bersalah, namun kemudian dikeluarkan dari penjara setelah kurang dari 1 tahun. Pada tahun 1928, terjadi depresi yang menyebabkan rakyat Jerman tidak puas terhadap partai-partai politik besar dan sudah mapan. Dalam keadaan seperti ini, Nazi menjadi semakin kuat, dan pada 1933, pada usia 44 tahun, Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman. Sebagai kanselir Jerman, Hitler membentuk pola pemerintahan kediktatoran dengan menggunakan aparat pemerintah yang menyapu bersih semua golongan oposisi.
Alasan bagaimana Hitler kemudian dapat meraih dukungan sebagian besar penduduk Jerman adalah karena ia berhasil menekan jumlah pengangguran dan melakukan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan Hitler yang masih terasa hingga saat ini adalah usulannya untuk membuat kendaraan yang dapat dijangkau oleh seluruh rakyat Jerman yang diwujudkan dalam bentuk mobil Volkswagen atau VW. 1934, Hitler membunuh semua penentangnya dalam partai Nazi, yaitu Ernst Röhm dan para pemimpin Sturmabteilungen. Hitler menyerang, dan membunuh orang-orang komunis dan Yahudi karena dendam pribadi atas pengalaman selama hidupnya. Selama masa kepemimpinannya, Hitler merupakan otak dalam pembunuhan massal yang tidak ada tandingannya dalam sejarah dunia. Dalam jangka waktu hanya beberapa tahun, sekitar 6 juta orang Yahudi maupun orang-orang yang dianggap tidak layak dibantai oleh Hitler. Hitler meyakini adanya hukum seleksi alam atau hukum rimba yang kuat memaksakan kehendaknya itu adalah hukum alam. Gaya kepemimpinan Adolf Hitler dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bertipe autokratis. Hitler menganut gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan seseorang atau sekelompok kecil orang di mana di antara mereka ada seseorang yang paling berkuasa. Hitler menjadi pemimpin tunggal yang sangat dipatuhi oleh bawahannya serta mengatur setiap langkah pemerintahan, memutuskan serta menginstruksikan kepada anak buahnya untuk melakukan apa yang ia inginkan. Kemudian ada juga tipe kepemimpinan Niccolo Machiavelli. Teori ini merupakan salah satu model kepemimpinan yang banyak digunakan oleh para pemimpin diktator, termasuk Hitler. Tipe kepemimpinan ini identik dengan kekejaman karena cenderung menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Kepemimpinan bercorak tangan besi ini mengabaikan pertimbangan moral dalam konteks politisi praktis. Di balik tipenya yang otoriter dan juga Machiavelli tadi, Hitler ternyata merupakan menganut juga tipe karismatik. Ia memiliki sifat kepemimpinan yang terlihat dari Hitler memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang melalui pidato dan orasinya. Hitler tidak pernah kehilangan dukungan dan ras simpatik dari anak buahnya dan masyarakat Bavaria. Hitler memiliki dan sangat menjaga hubungan baik dengan para bawahannya dan sebisa mungkin tidak melakukan sesuatu hal yang dapat mengurangi rasa percaya anak buahnya terhadap Hitler. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bu Hafsah. Pada Bu Hafsah, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Alex. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen versus leadership, di mana di sini ada beberapa aspek terkait leadership yang dibagi dalam prakteknya dibagi dalam tingkat tinggi, moderate, atau low. Di sini ada setting direction yang dinilai high, di mana contohnya itu salah satunya pada Maret 1933, rezim Nazi ini mencoba memusatkan upaya propagandanya pada kementerian baru yang dipimpin oleh Joseph Goebbels. Kementerian ini disebut Kementerian Pencerahan dan Propaganda Reich. Kemudian ada aligning people, inspiring people, planning, dan organizing, di mana semuanya juga dinilai pada tingkat yang tinggi atau high, dikarenakan ada beberapa faktor seperti contohnya yang pertama, di mana Adolf Hitler ini sangat diagungkan dengan menggunakan gambarnya si Adolf Hitler ini di kartu pos, poster, dan pers. Kemudian menyebarkan gambar dan gagasan negatif tentang Yahudi di majalah, film, kartun, dan media lainnya. Kemudian yang ketiga, membuat radio lebih terjangkau sehingga lebih banyak warga Jerman yang dapat mendengarkan ide dan berita Nazi. Kemudian yang keempat, menyiarkan pidato Nazi di radio dan pengeras suara publik. Kemudian yang kelima, menyelenggarakan pawai besar dan perayaan partai Nazi. Kemudian yang keenam juga ada membentuk kelompok-kelompok seperti Pemuda Hitler dan Liga Pemudi Jerman yang mendukung cita-cita Nazi. Kemudian ada dua faktor lagi, actuating dan controlling, di mana contohnya adalah yang pertama, menutup atau mengambil alih surat kabar anti-Nazi. Yang kedua, mengontrol berita yang muncul di surat kabar, radio, dan di berita nasional. Kemudian yang ketiga, melarang dan membakar buku yang dikategorikan Nazi sebagai non-Jerman. Yang keempat, mengontrol hal yang ditulis tentara ke keluarga mereka selama Perang Dunia Kedua. Boleh slide selanjutnya, Pak? Terima kasih. Oke, di sini ada matriks
Manajemen kepemimpinan versi Kotter, matriks ini menunjukkan dengan jelas apa yang terjadi dalam organisasi yang memiliki manajemen dan kepemimpinan yang baik. Manajemen yang baik tetapi kepemimpinan yang buruk, kepemimpinan yang baik tetapi manajemen yang buruk, dan manajemen maupun kepemimpinan yang buruk dalam organisasi yang dipimpin oleh Hitler dapat dikatakan tingkat kepemimpinan Hitler sangat tinggi. Namun demikian untuk manajemen bisa dikategorikan kurang baik. Kenapa? Karena keputusan didominasi oleh Hitler seorang diri tanpa melibatkan suatu proses pengambilan keputusan dengan pemimpin lainnya. Slide selanjutnya, Pak. Iya, terima kasih. Kemudian ada leadership and management style. Dari 4 kuadran leadership dan management style, Adolf Hitler dikategorikan ke dalam authoritative coercive. Hal ini tercermin dari gaya kepemimpinan Hitler yang menginginkan kontrol penuh, tidak mendelegasikan, tidak menerima pengaruh rekan kerja, meminta tugas untuk dilaksanakan, membangun otoritasnya secara eksklusif berdasarkan keahlian teknisnya, tidak menerima kegagalan, selalu memutuskan, dan tidak mendengarkan rekan-rekan lainnya. Oke, boleh tolong ke slide selanjutnya, Bapak. Oke, berikut ada leader behavior transactional or transformational. Penilaian dari aspek-aspek tersebut ini berkorelasi dengan aspek sebelumnya yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya. Jadi di sini ada focusing on the need of organization dinilai high, influencing people through a vision juga high, inspiring people through ideas high, building the trust of people high, treating people as partners di sini low, reframing the mindset of people di sini high, dan providing the resources needed itu low. Di sini ada 2 poin yang dinilai low karena gaya kepemimpinan Hitler sendiri yang dinilai otoriter. Slide selanjutnya, Pak. Terima kasih. Di sini ada 10 traits of leadership. Ini juga relate dengan apa yang poin-poin yang saya jelaskan sebelumnya, di mana ada 10 poin, dan di sini bagian fearlessness untuk Hitler sendiri dinilai pada prakteknya iya, karena Hitler sendiri kan dinilai sebagai kepemimpinan dengan gaya otoriter. Kemudian ada completion, dalam praktiknya juga dinilai iya. Kemudian komitmennya juga iya. Boleh selanjutnya, Pak? Ya, terima kasih. Kemudian untuk inspiration-nya juga Hitler memilikinya di dalam gaya kepemimpinannya. Kemudian yang assertiveness juga Hitler juga memilikinya di dalam gaya kepemimpinannya. Kemudian penetration di sini dinilai Hitler sendiri tidak memiliki penetrasi karena gayanya yang otoriter. Slide selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh Mas Ardi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Alex dan Bu Hafsa. Saya izin melanjutkan slide selanjutnya. Untuk beberapa trait lagi yang selanjutnya adalah intelligence. Secara intelligence juga kita dari kelompok hasil diskusinya kita menyatakan ya karena berarti placing the right man in the right place. Jadi penempatan yang benar sebagai pemimpin yang tepat gitu. Kemudian ada juga good insight and perspektifnya. Dari segi perspektif, kemudian dari segi insight-nya juga kita lihat baik. Kemudian high maturity and emotional control in dealing with conflict. Jadi setiap konflik yang ada memiliki kontrol yang sangat tinggi dalam menghadapi setiap konflik atau permasalahan. Kemudian
identifying talented people. Jadi memang ada identifikasi untuk orang-orang yang menurut Adolf Hitler yang kira-kira bertalenta atau berbakat. Jadi secara intelligence kita mengisi poin yes atau ya gitu secara prakteknya. Kemudian dari segi energinya, opportunity optimism merit to sense of urgency. Jadi ada beberapa poin juga yang kita ambil. Pertama, implementing change, bagaimana mengimplementasikan perubahan-perubahan, including change in culture, masuknya perubahan di dalam budaya, behaving like an entrepreneur, berani seperti seorang pengusaha, karena memang dalam pemerintahan atau pemimpinan Adolf Hitler, beliau sudah bisa membangkitkan ekonomi dan juga sudah bisa membangkitkan tidak terjadinya pengangguran dalam kepemimpinan Adolf Hitler. Jadi memang dari segi energi kita juga sudah menyatakan bahwa Adolf Hitler mampu dalam prakteknya. Selanjutnya Pak Alex, kemudian dari segi integrity juga kita menyatakan dalam praktikalnya adalah yes, juga beliau membangun trust dan kredibilitas, kepercayaan dan kredibilitas, treating people by the same principle. Kemudian mentreat beberapa bawahan dengan prinsip yang sama, dengan kemudian valuing honestly dengan nilai yang didasari oleh kejujuran, kemudian using 360 degree feedback. Juga ada feedback yang kita berikan dan juga kita memberikan ya dalam in practice. Kemudian yang terakhir perception, ini kita masih belum menyatakan ya, jadi kita masih no, karena being in the customer head, pertama focusing on customer need, kemudian juga kedua itu creating network and relationship internal and external masih kita rasa anggap kurang jadi dalam pemerintahan Adolf Hitler ini. Selanjutnya, oke, nah ini untuk great leadership dari segi konsistensi, kemudian itu juga kita nyatakan dalam praktiknya itu yes, karena being consistent with what the leader say and what he does, jadi memang sudah ada gitu. Terus reduction of risks gitu, kita masih menyatakan no dalam poin ini karena dari effort to reduce the risk for excellent performance masih kita anggap kurang. Kemudian leaders and brain, effort the alignment between senior team and the organization brand kita anggap ya juga. Dan juga ada innovation, ada juga inovasi-inovasi yang dikembangkan melalui promosi inovasi. Dan juga untuk coaching ya kita anggap masih belum ya, karena kita jelas bahwa sistem dari Adolf Hitler ini bukan memberikan coaching secara intensif. Jadi setiap apa yang diberikan atau diinformasikan oleh Adolf Hitler, mau tidak mau itu keputusan adalah keputusan satu arah dengan pemerintahan otoriter atau juga secara diktator gitu. Makanya kita masih dalam praktiknya kita masih berikan poin nilai no atau tidak gitu. Selanjutnya, nah kemudian poin-poin yang bisa dapat kita ambil dari seberapa efektifkah sebenarnya seorang pemimpin Adolf Hitler, yang case yang kita ambil di case ini beberapa penilaian menurut kelompok kami bahwa di balik seorang pemimpin Adolf Hitler yang diktator ada beberapa pelajaran positif sehingga kita bisa menentukan keaktifannya. Karena dimulai dari beliau menjadi kanselir Jerman, dia sudah membuat sebuah pemerintahan yang dimana pemerintahan secara diktator mengikuti apa saja yang menjadi kemauannya. Jadi dimulai dengan kepemimpinan seperti ini, beliau bisa menunjang perekonomian dan juga menghilangkan atau mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Nah, secara beberapa poin, ada 3 poin sebenarnya yang bisa kita ambil dari nilai efektif seorang pemimpin Adolf Hitler. Pertama, berbicara tentang tujuan. Dengan tujuan, Adolf Hitler adalah pembicara di depan publik yang menawan, yang bisa kita bilang dan sudah kita diskusi bersama dalam kelompok kami, beliau adalah sosok yang karismatik. Jadi setiap apa yang beliau bicarakan dalam orasinya, bawahannya akan mengikuti apa yang dibicarakan. Kekuatan dalam orasinya sangat tinggi. Dia akan memukau orang dengan banyak visi, dengan tujuan bangsa. Kata-katanya menggerakkan suatu negara
bahkan gereja untuk percaya bahwa mereka membunuh atas nama Tuhan. Itu adalah tingkat karismanya. Hitler juga adalah orator yang hebat, yang berkontribusi pada kemampuannya untuk menangkap perhatian dan kepercayaan para pendengarnya. Adolf Hitler juga melakukannya dengan penuh keyakinan yang mendalam demi menggerakkan negara. Dia memberi penjelasan kepada bangsanya mengenai beberapa tujuan baru melalui karismanya, dan mereka bersedia mengikuti setiap kata-kata dan arahan dari Adolf Hitler. Bisa kita bilang dan kita garis bawahi bahwa Adolf Hitler juga sosok pemimpin yang visioner, yang punya tujuan yang sangat panjang dan tinggi gitu. Sebagai seorang pemimpin, kekuatan keyakinan seorang akan sering menentukan seberapa jauh para pengikut bersedia berjalan bersamanya dan mengikuti setiap arahannya. Jadi secara poin nomor 1, bahwa nilai efektif yang kita bisa ambil dari dibalik kepemimpinannya, beliau bisa punya tingkat pencapaian masa depan di balik kepemimpinannya. Selanjutnya, yang kedua, Adolf Hitler bisa kita bilang beliau bisa memahami sifat manusia. Adolf Hitler memahami sifat-sifat manusia dengan baik. Dia tahu bagaimana menggunakan sifat manusia untuk keuntungan pribadinya, dan dengan pengetahuan itu, dia mengumpulkan seluruh bangsa sebagai pengikut di belakangnya. Dalam artian bahwa Adolf Hitler ini kita bisa ambil sebuah garis bawah, beliau bukan hanya sekedar memerintah atau memberikan arahan kepada bawahannya, tetapi dia memiliki tingkat kemampuan yang tinggi. Sehingga keputusan apa yang diambil itu bukan murni dari apa yang dia inginkan, tetapi sudah ada dasar-dasar pencapaian-pencapaian yang ingin dicapai di masa depan, sehingga konsep dari otoriter atau diktator itu berdasarkan value atau nilai sebelumnya, sehingga beliau bisa memberikan decision making yang memang bertujuan, bukan hanya keinginan. Terus selanjutnya, para pemimpin hebat harus memahami pikiran kecenderungan sifat manusia dengan baik jika mereka ingin menjadi pemimpin yang efektif seperti Adolf Hitler. Saya bacain lagi, para pemimpin hebat harus memahami pikiran, kecenderungan sifat manusia dengan baik jika mereka ingin menjadi pemimpin yang efektif seperti Adolf Hitler. Jadi Adolf Hitler juga bisa kita kategorikan sebagai pemimpin yang efektif karena beliau bisa memahami pikiran dan kecenderungan sifat manusia. Pemahaman ini seringkali diartikan sebagai tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Artinya beliau memiliki tingkat kepekaan yang lumayan tinggi juga gitu. Terus banyak dari sifat manusia dapat dengan mudah dilihat dalam diri seseorang, terutama dalam kelemahan terhadap godaan atau kecenderungan dasar apapun. Menjadi pemimpin yang memahami sifat manusia tidak perlu belajar psikologi atau mengambil kursus untuk mempelajari secara edukasi mengenal sifat manusia dan memahami mereka. Seringkali pengalaman hidup akan memberi petunjuk yang baik tentang bagaimana orang berperilaku dan bagaimana memotivasi orang lain. Artinya saya garis bawahi lagi bahwa Adolf Hitler sudah mengalami beberapa banyak kegagalan, terutama dalam akademiknya. Jadi beliau belajar juga dari pengalaman hidupnya, sehingga nilai-nilai yang kepemimpinan juga berasal dari pengalaman hidup yang dirasakan oleh Adolf Hitler itu sendiri. Lalu selanjutnya, yang ketiga, memberikan pengaruh konstan atau terus-menerus. Adolf Hitler berhasil menggunakan propaganda untuk membawa seluruh bangsa di bawah pengaruhnya. Melalui penggunaan media dan komunikasi yang terus-menerus, ia berhasil membuat seluruh bangsa berpikir sama sekali untuk mengikuti tujuannya. Artinya, dalam sifat keotoriteran atau diktator yang dilakukan oleh Adolf Hitler sendiri, itu bukan semerta-merta bawahannya akan selalu takut untuk dalam mengikuti tujuannya. Bukan juga hanya sekedar takut, tetapi memang itu sudah sesuai dan sudah diberikan pemahaman sehingga bawahannya itu mengikuti bukan hanya sekedar takut, tetapi ada tujuan yang jelas gitu, sehingga bawahannya menerima dengan lapang dada dan bahkan bisa mengikuti apa yang memang menjadi keinginan dari Adolf Hitler itu sendiri. Ini juga ada sebagai menteri propaganda di Nazi Jerman, Joseph Goebbels mengatakan, if you repeat a lie often enough, people will believe it, and you will even come to believe it yourself. Jika Anda cukup sering berbohong, orang akan mempercayainya, dan Anda bahkan akan mempercayainya diri sendiri. Orang akan menjadi apa yang terus-menerus ia katakan. Jika Anda terus membaca, menonton, dan mendengarkan pesan yang positif, Anda akan menjadi positif secara alami. Demikian juga sebaliknya, jika Anda seorang pemimpin, pesan mendasar apa yang Anda gambarkan kepada para anggota Anda setiap hari, sadari bahwa
kata-kata yang Anda ucapkan, tindakan yang Anda seringkali memiliki pengaruh positif atau negatif pada tim Anda. Saya juga ingin memberikan conclusion atau kesimpulan di poin nomor 3 bahwa Adolf Hitler memang memiliki sifat yang memberikan keputusan satu arah. Tetapi setiap apa keputusan yang diberikan oleh Adolf Hitler itu sendiri memberikan kesan positif sehingga pihak bawahan melihat atau mendengar yang apa saja yang diucapkan oleh Adolf Hitler itu adalah tujuan untuk yang ia bawa kepemimpinannya untuk lebih baik di masa depan. Nah, mungkin nilai efektif ini bisa kita ambil dari Adolf Hitler sendiri, sehingga salah satu contoh-contoh dari 3 poin ini di balik kediktatornya itu bisa kita ambil dan aplikasikan dalam perusahaan, kemudian dalam organisasi yang kita jalankan Bapak atau Ibu bersama gitu. Itu sekian dari saya untuk nilai efektif. Selanjutnya boleh dilengkapi dan dijelaskan lagi oleh Bapak Alex. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardian. Ini untuk menutup presentasi kami ingin memutarkan sebuah video. Bapak Alex, maaf, tapi nggak ada suaranya, Pak. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Terima Ardian. kasih. Terima kasih banyak.